Padahal saya tahu ada korporasi kayak gitu ya. Nyumbangnya sampai 2 triliun. Oh iya? 2 triliun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan IC Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Kali ini kita masih akan membahas seperti sesi sebelumnya tentang mimpi memberantas korupsi. Tapi kali ini kita akan memperlihatkan atau kita akan memberikan contoh-contoh bagaimana sebetulnya obsesi memberantas korupsi, mimpi kita memberantas korupsi, apakah bisa menjadi kenyataan ataukah akar dari persoalan-persoalan yang kita bahas di dalam tema kita sebelumnya itu masih semakin ruwet di dalam konteks kepolitikan di Indonesia. Yeah. Nah, Bang Nursi, kalau salah satu dari akar yang Bang Nursi waktu itu jelaskan, itu kan akarnya salah satunya blundernya adalah bagaimana sistem politik itu sendiri yang kemudian sistem kepartaiannya, terus juga yang kita sebut karena ya di dalam praktek politisi itu memiliki kekuasaan, bahkan bukan kekuasaan yang absolut, bahkan memiliki kekuasaan pun bisa melakukan yang disebut abuse power. Nah, saya ingin memulai sebetulnya kalau kita masih ingat dulu reformasi, salah satu yang ingin obsesi kita waktu itu sebagai aktivis kan bagaimana memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme. Tapi sebetulnya kita di dalam perjalanannya 22 tahun kita hanya bicara korupsi saja kayak gitu ya. Nepotismenya semakin merajalela kayak gitu ya. Sistem dinasti di dalam kepartaian partai politik kita maupun di dalam model suksesi pemerintahan kita itu terjadi, ya anaknya, ya mantunya, ya istrinya, istri pertama, istri keduanya. Ini lucu-lucu sekali kalau kita memperhatikan bagaimana kalau kita bicara kepatutan kayak gitu ya, kepatutan mengusung sanak saudaranya di dalam kepolitikan gitu ya. Jadi misalnya dalam pemilu. Nah, kalau kita masih ingat yang dulu 98 gitu, salah satu obsesi kita, salah satu mimpi kita adalah memberantas korupsi sampai kemudian bicara tentang lembaga karena ketidakpercayaan kita kepada lembaga pengadilan, kejaksaan dan sebagainya, maka kita munculkan lembaga independen yang namanya KPK. Nah, jadi tapi kalau kita lihat sendiri ya di dalam konteks kepolitikan ini juga buah si malakama atau sebetulnya ayam dan telur. Mulainya dari mana? Karena isi dari sistem kepolitikan kita itu aktor utamanya adalah partai politik. Nah, kalau kita bicara partai politik ya, zaman saya di 2004 KPU, kebetulan saya juga terlibat di dalam pembuatan undang-undang partai politik, pemilu, susduk dan itu ya, bersama dengan Prof. Nazaruddin Samsudin, Prof. Ramlan, Surbakti, dan Prof. Rusadi dan saya dari 9 anggota KPU yang sebetulnya drafting undang-undang partai politik dan pemilu. Makanya paling tidak kita waktu itu sudah relatif hafal lah apa isi dari undang-undang tersebut. Nah, pada waktu itu sebetulnya kita itu mempertemukan. Sebenarnya saya orang yang tidak terlalu setuju pemilu kepala daerah, terutama di kabupaten kota secara langsung. Karena ini akan membuat Indonesia menjadi too fragmented. Ya, too fragmented, terpecah-pecah dengan local election dan sebagainya seperti itu. Saya sebenarnya menyiapkan data bicara tentang bagaimana mimpi memberantas korupsi itu berdasarkan mata rantai. Mata rantai dari peristiwa 2015 ke 2016, ke 2017, ke 2018, ke 2019. Tapi kalau dari cerita Husnul tadi 2004 itu. 2004 itu kayak gitu ya. Saya nggak melihat ada, maaf ya,
tesis kita menjadi benar bahwa ini secara kultur dan secara struktur makin mendalam problemnya. Emang. Walaupun indikatornya kelihatan indeks persepsi korupsi, kalimatnya persepsi ya. Persepsi. Jadi TI itu persepsi. TI ya. Orang kan nggak bicara tentang bagaimana sesungguhnya kerugian yang muncul oleh sebuah kebijakan negara yang kelihatannya tidak melanggar hukum, tapi ternyata menguntungkan pihak lain walaupun kelihatannya tadi tidak melanggar hukum, bertindak atas nama hukum, tapi menguntungkan pihak lain itu gimana? Misalnya contohnya menjual surat utang dengan bunga tinggi misalnya, itu kan menguntungkan orang kaya, tapi memeras duit rakyat. Iya, untuk itu tapi keuntungan atau kebijakan yang paling luar biasa akhir-akhir ini. Undang-undang Minerba misalnya, Undang-undang Minerba. posisinya begitu loh. COVID, Corona. Iya, posisinya begitu. Dari dulu dan dari awal 400 sekian hanya 75 triliun yang untuk kesehatan, sisanya untuk siapa? Apalagi terus Anda gunakan juga untuk buzzer dan influencer. Ya. Jadi diterjemahkan sebagai sekedar merugikan keuangan negara. Jika korupsi itu dimaknai sebagai sebuah konstruksi, mendekonstruksi nilai-nilai masyarakat, itu gimana? Bagaimana kalau korupsi itu ternyata mendekonstruksi sistem konstitusi? Jadi konstitusi itu cuma tinggal kata-kata, tidak bermakna. Yang bermakna adalah kekuasaan-kekuasaan yang mereka tuangkan dalam Machiavellian. iya posisinya. Itu yang saya lihat, maaf ya kalau tapi ditambahin the liberal Machiavellian. Soalnya dahsyat itu. isu liberal itu. Iya. Jadi poinnya adalah kalau kita mau lihat pemirsa IC Show, Anda perlu tahu bahwa yang diceritakan Bu Husnul ini bukan sekedar modus operandi. Beyond the modus operandi ini, ada sebuah sistem nilai yang sedang digerus. Digerus ini Husnul. Masyarakat Indonesia makin jauh bergeser ke dalam sebuah sistem di mana penghargaan atas nama harta dan tahta tadi menjadi yang utama. Walaupun dengan cara memperoleh melalui korupsi. Apakah korupsi nilai, apakah korupsi keuangan? Kan gitu poinnya. Dalam perspektif tahta, Anda korupsi nilai. Dalam rangka harta, Anda korupsi keuangan. Kan gitu. Dan dua-duanya merugikan, bukan sekedar merugikan dalam kerangka itu, tapi merugikan ya nilai di dalam sistem itu. Nah, itu makanya saya bilang mendekonstruksi. Tidak sustain gitu tidak kan. Tidak sustain jadinya. Itu yang tidak dibayangkan oleh yang namanya para pemimpin ini. Mestinya ke para pemimpin ini kalau memang itu makanya saya pernah bilang, ini kok sistem ini makin hari makin membuat yang namanya kita defisit negarawan. Gitu ya. Sementara politisi jadi there is no integrity. Ya, atau gimana? Hilang integritas. Iya. Begitu miskin kita akan integritas sendiri. Iya. Wah, bahkan seringkali kita ya, bahkan kedaulatan kita dijual ugal-ugalan kan, secara ugal-ugalan tanpa rasa malu. Itu biasanya kalimat yang saya sebut ini sudah dijual secara ugal-ugalan tanpa rasa malu. Jadi saya teringat ketika saya di DPR dan sampai dengan periode Anda jadi KPU, artikel-artikel saya berjudul korupsi sistemik, korupsi konstitusi posisinya, para pengkhianat itu kalimat-kalimat saya muncul begitu dalam artikel-artikel saya di awal-awal tahun 2000-an begitu ya, sampai dengan 2004 gitu. Itu sebenarnya menggambarkan kegelisahan saya tentang tadi. Digerusnya nilai-nilai masyarakat gitu ya, digerusnya nilai kebangsaan ini untuk kemudian memunculkan nilai-nilai materialisme yang kalau pakai bahasa agamanya wahan. Wan. Yang sekarang tempatnya Corona. Kebayang nggak? Jadi Wan. saya jadi susah ngomong. Begini ngelihatnya. Mereka merasa bahwa demikian bisa tentramnya hidup. Pada kasus misalnya katakan yang terakhir ini asuransi jiwa. Asuransi ini pemilu 2019. Semua pelakunya dituntut seumur hidup dengan Asabri posisinya. Belum lagi asuransi yang lain gitu posisinya. Sampai pengen begitu. Saya ingin mengatakan begini. Kenapa setiap menjelang pemilu selalu saja ada kasus-kasus keuangan? Untuk apa? Mainnya kemana nih? Larinya apa? Larinya Lalu kemudian
Kejaksaan Agung dengan gagah gitu posisinya menuntut para pelaku seumur hidup dengan tuntutan ganti rugi sekaligus melakukan penyitaan gitu posisinya. Dan penyitaannya bukan miliaran, triliun posisinya. Dan yang menariknya kalau diambil dalam kerangka itu, ini pada saat yang sama indeks persepsinya membaik. Walaupun sama satu angka gitu ya. Dan jumlah negara yang diangkat persepsinya adalah 180 negara misalnya. Tapi jangan lupa bahwa kita tetap dalam ranking masih skornya itu masih di bawah 50. Itu artinya masih belum baik karena semakin tinggi skornya semakin baik. Di atas 50 itu sudah baik. Tapi kalau di bawah 50 itu masih jelek posisinya. Artinya sesungguhnya walaupun kita kelihatan membaik pada tataran riset persepsi. Ya, Ulang ya. Tataran riset persepsi. Itu metodologinya si Transparency International kan? Iya. Persepsi itu, indeks persepsi. Dan kemudian soal perasaan kenyataan masyarakat posisinya kalau pakai BPS gitu ya, pada perilaku anti korupsi, indeks perilaku anti korupsi. Maka menurut saya problemnya menjadi begini. Seperti saya tulis. Rupanya selain bangsa ini defisit negarawan, surplus politisi, kita juga ternyata defisit keteladanan. Sebetulnya itu yang parah ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu yang kurang. Jadi artinya yang kurang hilang. Nah, ketika Anda bilang hilang itu terbukti bahwa korupsi sudah menggerus nilai. Betul. Jadi Anda menyatakan hilangnya ing madya mangun karso, hilangnya tuturi handayani misalnya posisinya begitu gitu ya. Itu menggambarkan bahwa sesungguhnya sudah terjadi gerusan nilai-nilai tadi. Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Kenapa partai politik mempertahankan sistem itu? Dalam kerangka ilmu Anda misalnya. Bagaimana Anda bisa menjawab bahwa ternyata sistem oligarki partai politik ya, sekelompok kecil orang menguasai politik di Republik ini. Yang unholy alliances gitu ya. Apa terjemahnya unholy alliances? Kalau saya kan selalu bicara persekongkolan jahat kayak gitu, tapi Bang Nursi kan punya aliansi busuk. Aliansi busuk. Kalau saya persekongkolan jahat dengan yang namanya oligarki ekonomi dan oligarki politik. Ya, tapi sebetulnya ditambah juga oligarki sosialnya juga mendukung kayak buzzernya dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya penguasaan tiga kembar oligarki inilah yang sebetulnya merusak yang namanya sistem politik di Republik ini. Juga orang yang tidak terlalu setuju yang namanya otonomi daerah di tingkat kabupaten kota. Lagi-lagi too fragmented itu tadi. Sebetulnya di tingkat provinsi. Tapi waktu itu elit politik, terutama waktu itu saya diskusinya dengan Prof. Rias Rasid. Ya, walaupun pada akhirnya Pak Rias mengatakan iya saya setuju. Ternyata perkembangannya ya, otonomi di tingkat kabupaten kota itu membuat negara kita, kohesi dari negara kita itu semakin rentan. Kenapa? Karena daerah itu berpikir, otonomi daerah itu dipikirnya merdeka. Padahal kita masih sistemnya unitary system. Kita bukan sistem federal. Kayak gitu. Yang kedua, waktu itu ketakutannya, takut kalau otonomi di tingkat kabupaten kota, maka Indonesia akan pecah seperti former USSR. Kemudian terus pecah-pecah. Jadi perdebatan-perdebatan waktu itu yang menyebabkan akhirnya otonomi daerah itu lebih dipilih di tingkat kabupaten kota. Tapi kalau kita bicara ahli sejarah itu seringkali mengatakan bahwa justru yang namanya keinginan merdeka itu di tingkat kabupaten. Seperti contoh di Aceh itu ya dulu, itu hanya ada 3 kabupaten yang sebetulnya heartland-nya dari GAM. Tapi pada saat pilkada pertama tahun 2006 atau 2007 ya pilkada pertama, saya masih anggota KPU waktu itu dari 21, 17 kabupaten kota yang menang. Ya, padahal sebetulnya ya, mereka itu hanya di 3 kabupaten. Ya, jadi ini juga memperlihatkan bagaimana sebetulnya perkembangan kepolitikan daerah yang ada. Walaupun nanti bisa, tapi tidak di sini ya. Terus kemudian kalau kita lihat
partai politik itu secara organisasi dia itu dapat duit dari mana? Bisnis nggak boleh, ya kan? Kemudian partai politik harus memiliki kantor di 100% provinsi, artinya harus punya kantor di 34 provinsi. 75% kabupaten kota, itu sekitar 400 sekian kabupaten kota. 75 kali 520. 75%, ya, kali 500 20-an. 24 ya, Ya, salah 24 posisi. ya, atau 514, ya segitulah dalam konteks itu. Nah, terus siapa yang biayain kantor, siapa yang biayain staff? Akhirnya yang saya katakan partai politik akhirnya menjadi rent seekers. Kemudian pada saat yang sama partai politik ini kalau dia mau ikut pemilu, ya, ini mahal karena pemilu langsung. Mahalnya kenapa? Karena mestinya KPU itu sudah menyediakan semua anggaran, ya, APBN, termasuk menyediakan pengawasan, saksi dan sebagainya. Tapi kemudian trust kepada KPU itu rendah, ya, tingkat kepercayaan publik kepada KPU atau kepercayaan peserta pemilu kepada KPU itu rendah, maka mereka harus menyediakan saksi. Yeah. Akhirnya kan mahal, harus menyediakan saksi di 810-an TPS. Kalau zaman saya dulu cuma 565 ribuan TPS. Ya, sekarang 810 ribuan TPS. Yeah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya biaya partai untuk ikut di dalam pemilu itu akan menjadi sangat besar. Yeah. Sementara berapa sih gaji menjadi anggota dewan? Bang Nursi kan pernah tuh jadi anggota dewan. Nah, ini salah satu contoh akhirnya partai politik mengambil dana dari mana? Sumbangan, kira-kira kalau sumbangan anggota nggak mungkin kan? Di mana kita itu modal ini? Jadi ini sebetulnya model yang kita impor dari model liberalisme ala Amerika. Ya, yang selalu mengatakan, oh iya Obama dulu mengumpulkan $2. Dia nggak tahu ya kalau itu jumlah korporasi yang mendukungnya habis-habisan ya. Korporasi di belakang itu yang luar biasa. Ya. Bahkan zamannya Clinton, ada kan bandar dari Jakarta, yang juga sampai rame itu di C-SPAN-nya TV di sana karena memang dan kena sanksi ratusan juta dolar. Lalu menjadi pekerja sosial. Ya. Jadi itu. Jadi ini juga menjadi persoalan yang kita hadapi di sini. Padahal di dalam aturan main korporasi itu hanya boleh menyumbang 25 miliar ya. Kalau nggak salah. Kalau individu 5 miliar. Nah, padahal saya tahu ada korporasi kayak gitu ya. Nyumbangnya sampai 2 triliun. Oh iya? 2 triliun? Yang lainnya tuh malah puluhan-puluhan. Kan ini persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam konteks itu. Ya, jadi ini jadi persoalan. Jadi dipecah-pecah. Ya, jadi waktu saya menjadi anggota KPU lucu. Kita waktu itu semua calon presiden wajib melaporkan catatannya. Masa jadi calon presiden cuma habisnya yang dilaporkan cuma 40 miliar, kira-kira percaya nggak? Kemudian yang berikutnya lagi 41 miliar, percaya nggak? Ya tapi waktu itu memang posisinya dilaporkan. Nah, waktu itu kita kemudian sanksi sosialnya adalah kita publish itu ke publik. Itu yang pertama. Yang kedua saya mengalami sendiri di dalam konteks proses yang kalau kita bicara bagaimana sih memberantas korupsi. Bagaimana sih caranya kita membuat satu model supaya satu lembaga itu bisa bersih, tidak gampang Pak Nursi. Saya pernah jadi anggota KPU, ya waktu itu di pemilu 2004 kita mencoba memotong yang namanya disebut red tape, kayak gitu kan, korupsi kan konsepnya kan red tape, birokratisasi. Itu dari mulai pengadaan logistik, kebetulan saya itu menjadi pimpinan, jadi pernah memimpin gitu ya, jadi tender logistik yang kalau saya hitung kesemuanya itu sekitar 960 miliar. Saat itu ya? Saat itu dolar dengan anggaran 9.000 sekian. 9.000. Dengan anggaran yang cuma 7,2 triliun.
Makanya orang nggak percaya, oh Gus Mul pasti korupsi. Kan kayak gitu ya. Jadi baju mereka dipakaikan ke saya. Jadi proses itu kita mencoba dari mulai misalnya contoh pengadaan kertas. Pasti kan banyak, namanya juga bikin surat suara, apalagi surat suara dengan model yang baru, itu satu halaman besar koran seperti itu, plano dan sebagainya. Akhirnya kita untuk beli surat suara kertas saja itu habis sekitar 385 miliar. Apa yang terjadi? Caranya ya supaya tidak terjadi korupsi, supaya ini kita bikin supaya environmentally sound. Jadi kita harus yang namanya di dalam dokumen tender itu harus kertas itu tidak boleh semuanya pulp. Tapi sebagian recycle. Jadi yang menang itu 50% recycle, itu kalau yang kertas biasa, daur ulang. Kemudian yang satunya lagi itu leces itu ampas tebu. Ampas tebu. Sementara ada orang yang nggak suka karena ada yang bagus sekali. Kayak gitu ya. Tapi ini kan bersih. Selain dia harus punya uang di bank dan sebagainya yang seperti itu kita nggak. Yang berikutnya apa? Kita waktu itu minta data dari BLBI. Siapa nih perusahaan-perusahaan dari mulai kertas semua yang perusahaan itu yang relatif bersih dan mau bayar BLBI. Nah ternyata yang satu tadi itu sampai 53 triliun apa kayak gitu ya. Kita semua punya datanya. Environmentally sound dan supaya kita praktekkan semuanya itu. Nah terus kemudian janji saya waktu itu adalah kalau Anda selesai maka proses pembayarannya tidak lebih dari pokoknya langsung Anda bereskan semuanya administrasi semuanya beres saat itu juga 100% dibayar. Ternyata pemilu sebelumnya saja 99 itu ada yang belum dibayar. Oh iya? Jadi yang belum dibayar itu apa? PT Pos. Jadi setiap kali rapat saya menyampaikan seperti itu PT Pos, Bu, dananya PT Pos saja belum dibayar. Hah? Berapa miliar sekian-sekian? Kok diem saja selama ini? Terus saya tanya ke sekjennya, iya Bu, masukkan saya bilang KPU tetap itu namanya hutang kepada PT Pos walaupun negara dengan negara. Segera dibereskan. Nah zamannya saya dulu karena kita tahu bagaimana birokrasi dan sebagainya, maka yang terjadi apa? Anggota KPU dilibatkan. Ya. Kecuali ketua dan wakil. Karena ini menjadi pengawasnya nanti. Memotong dan luar biasa. Contoh IT, kebetulan saya ketuanya. Apa yang terjadi? Tadi kertas saya juga ketua. IT itu data yang sebelumnya dibikin oleh anggota KPU kita mau bikin dengan 1,2 triliun. Hanya di tingkat kabupaten. Dan tidak secanggih yang kita bikin sampai tingkat kecamatan. Karena dia keluar, maka kemudian saya yang jadi ketua, kita panggil itu yang namanya ahli-ahli dari ITB, dari kampus-kampus, dari LIPI, ya semua ahli-ahli. So I was surrounding by the best engineers in this country kayak gitu ya. Luar biasa lulusan seluruh dunia dan sebagainya duduk. Dan saya katakan, saya mau bikin gerakan. Gerakannya apa? Yang jadi petugas data entry di kecamatan, di kabupaten, itu adalah mahasiswa. Supaya apa? Supaya mahasiswanya belajar dan supaya mahasiswa tidak demo saya. Sebetulnya ada juga nih bagaimana caranya supaya mahasiswa dilibatkan. Tapi ini proses pembelajaran laboratorium mahasiswa terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu. Selain bahasa saya selalu mengatakan bahwa mahasiswa adalah the least corrupt group. Biasanya mahasiswa ngomong, Bu, kok kita masih dikatakan kelompok yang paling sedikit korupsinya? Dia maunya kan bebas korupsi. Lah, Ibu ini kan dosen. Kalian kalau dikasih tugas membuat makalah kelompok, itu kan ada yang kerja. Ada enggak? Ada yang tidur-tiduran, ada yang bawa goreng-gorengan, ada yang makan goreng-gorengan, ada yang enduring time datang, namaku dong dimasukkan kayak gitu. Tapi saya bilang mahasiswa yang ikut. Jadi semua aktivis mahasiswa dulu kita kirim di 4.276 kecamatan, 440 kabupaten kota, 32 provinsi waktu itu masih. Dan merekalah yang menjadi garda depan untuk menjaga transparansi dan accountability KPU di tingkat sampai paling bawah yaitu kecamatan. Karena kecamatan hasil penelitian saya waktu itu transaksi-transaksi
partai politik itu banyak di kecamatan. Level kecamatan. Karena dia jauh dari TPS dan dia masih jauh dari Jakarta, kayak gitu kan. Jadi ini juga makanya gimana caranya itu kita harus punya IT di tingkat kecamatan. Karena ini yang mengirimkan data-data hasil pemilu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ini mengurangi partai politik untuk kemudian dia harus menyediakan saksi karena KPU bisa transparan, bisa akuntabel di dalam menjaga suara rakyat aman dari TPS sampai ke tingkat pusat. Apakah kemudian nanti waktu itu saya nggak datang? Aktivis partai? Iya. Pak Nazar, aktivis partai? Iya. Tapi kita katakan, kita memang tidak bisa membagi, kita sudah memotong-motong anggaran luar biasa. Di dalam konteks bagaimana supaya tidak terjadi yang korupsi itu tadi. Tapi apa yang terjadi kemudian ya, jadi kalau kita lihat misalnya kotak suara bukan saya yang jadi ketua, itu luar biasa. Pada akhirnya justru setelah kita berhasil memotong anggaran, bisa dibayangkan 2004 itu anggaran pemilu cuma 7,2 triliun, 3 kali pemilu. Kotak suara yang kita bikin di 2004 itu bukan dari kardus ya? Aluminium yang bisa dipakai 13 kali pemilu. 13 kali pemilu. Tapi kok nggak dipakai lagi ya setelah itu malah jadi pakai kardus ya? Sekali habis. Nah ini sebetulnya salah satu bahasanya bukan kemudian kita itu ini korupsi, tapi kita tidak bisa membagi uang proyek 5 tahunan kepada kelompok-kelompok tertentu yang biasanya dia mendapatkan itu. Anda nggak bisa memberikan peluang rent seeking maksudnya? Rent seeking. Bahkan kotak suara itu sudah ada yang siap dengan kayu. Tapi kan kita waktu itu bicara pemilu 3 kali. Ya. Kalau kita pakai kayu, apakah legislatif bisa bertahan di Pilpres 1, bisa bertahan di Pilpres kedua? Yang kedua, berapa pohon yang kita tebang untuk bikin kotak suara itu? Ya gaya lah sebagai aktivis kayak gitu kan, environment. Kita pikirkan setengah mati dari dokumen tender kita itu seperti itu ya. Akhirnya kita pakainya aluminium. Orang nggak paham aluminium, sekarang dibuang-buang ngawur itu. Aluminium itu mahal. Iya. Ya. Tapi yang terjadi setelah selesai sukses pemilunya, 3 kali pemilu tanpa setetes darah yang tercecer di dalam suksesi itu. Kan orang gila ya? Tanpa orang gila nggak masuk di PT. Ada ya? Nggak. Oh ya ini giliran ngomong orang gila. Pertama kali negara Republik Indonesia punya database penduduk dengan 12 variabel. Kebetulan saya ketua divisinya. Itu saya contek dari KPU Australia. Australia kan pemilunya wajib jadi karena wajib maka data pemilihnya itu terbaik di dunia. Salah satu yang terbaik. Nah, saya conteklah voting roll-nya Australia. Kita bikin yang namanya dulu P4P. Jadi pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Kebetulan undang-undangnya kita yang bikin dan karena kita yang bikin kita masukkan pasal itu menjadi tanggung jawab KPU. Kita bikin dengan database dengan 12 variabel. Termasuk penyandang cacat, termasuk 12 variabel. Kebetulan saya dulu pernah belajar ilmu demografi dan bekerja di lembaga demografi Fakultas Ekonomi UI. 3 tahun saya bekerja di situ. Nah, harganya berapa? Dari tidak ada menjadi ada. 427 miliar. Pemilu 2009. Bukan triliunan ya? Nah, dari nggak ada menjadi ada. Dengan 12 variabel database. Karena saya harus garis bawahi database karena Dirjen Administrasi Kependudukan itu mengatakan, oh kita sudah punya. Nggak ada dulu database. Database itu tanggal 8 Desember 2004 KPU menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri gratis. Tapi di 2009 proyeknya diganti, nomenklaturnya diganti, undang-undangnya diganti dari P4P menjadi DP4. Harganya memperbaiki 3,8 triliun. Dahsyat ya. Habis itu pemilu 2014 diubah kembali nomenklaturnya menjadi IKTP. Harganya 5,8 triliun. Database-nya apa? Ya dari dulu itu database masih database zamannya kita bikin. Karena kita dulu door to door.
Tapi diperbaiki dengan memasukkan orang gila, diperbaiki dengan alam dan salah-salah kayak gitu ya. Padahal di KPU masih ada itu database yang kita bikin di 2003. Enggak, yang aneh tidak ada terdaftar nomor kartu keluarga satu provinsi, tapi keluar juga tuh. Saya punya 2 tuh nik saya di Jawa Timur sama di Jakarta. Punya 2 ya? Karena kakak di Jawa Timur kan nggak mungkin saya dicoret dari anaknya bapak saya di kampung saya. Di Lamongan sana. Nggak mungkin dong berani mencoret saya jadi anak bapak saya kayak gitu kan di kampung. Jadi saya dibuatkan kartu pemilih itu di mana di kampung saya. Jadi dalam konteks yang seperti itu saya paham betul. Oh ternyata model bagaimana dari mulai dokumen tender, cerita dokumen tender IT yang tadi dari 1,2 triliun, kemudian ada lembaga, kita sebut nama boleh nggak ini ya? Nggak apa-apa juga. Telkom, Telkom itu punya, tapi nggak jadi dia. Proposal dengan 462 miliar. Tetap sampai tingkat kabupaten kota tidak secanggih yang kita bikin. Dan kita akhirnya bikin sampai tingkat kecamatan, yang tadi saya sebutkan jumlahnya, 154 miliar. Wih, bisa jauh lebih murah ya. Itu baru ininya. Kemudian kita bikin, waktu itu Telkom maunya, kita punya 100% telepon. Pak, data saya itu cuma 51%. Anda bagaimana mau menarik kabel di ini? Terus akhirnya, saya akan pakai semua di mana kecamatan itu Telkom. Jadi yang tarik kabel baru, kabel data baru, itu KPU. Oh iya. Di 4.000 dari 4.276 kecamatan itu 51%-nya Telkom. Kemudian beberapa sisanya itu telepon satelit. Ya, telepon satelit, ada Telkom, ada telepon satelit. Terus kemudian kita ditulislah di media. KPU baru mengirimkan hanya puluhan kecamatan di Kalimantan Barat. Terus saya tanya, lainnya belum. Pertanyaan saya, itu kecamatan yang sudah ada listriknya itu berapa? Yaitu kita hanya bisa mengirimkan komputer yang di situ di Tenggarai ada listrik. Emang kalau gelap gulita bisa itu komputer bekerja. Jadi bagaimana media bicara dan sebagainya. Nah, pada akhirnya kan kita dibawa ke KPK. Setelah sukses, glory, the most complex election system on earth, the biggest election in the world, dengan harga murah 3 kali pemilu tanpa suksesi tanpa setetes darah yang tercecer, kita membuat model-model kotak suara 13 kali dipakai, kemudian kita punya IT sampai tingkat kecamatan, kita hibahkan kepada Kementerian Dalam Negeri supaya bisa dipakai. Data kependudukan dihibahkan. Apa itu namanya? Data kependudukan dihibahkan. Data kependudukan diberikan gratis, dihibahkan. Dihibahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Tapi nggak pernah kemudian bertanya ke kita gimana struktur kita membangun database dan sebagainya. Jadi waktu itu Dirjen Administrasi Kependudukan di ILC pada pemilihan kemarin, kita sudah punya, berarti Anda nggak ngerti sejarahnya bagaimana kita punya database kependudukan di Republik ini. Ya. Nah, cuma waktu itu saya katakan tidak boleh ada orang asing yang mengurus database penduduk ini. Sekarang ada emang? Loh, kan swasta. Swasta ya. Kalau yang Depdagri kan yang ngurus IKTP itu akhirnya yang tendernya ini swasta. Swasta. Berarti kan dia punya password. Seperti itu. Kita dulu nggak boleh. Tidak boleh. Karena waktu itu kan berbagai macam isu terorisme, isu macam-macam. Itu dalam IoT itu, dalam Internet of Things itu data itu luar biasa. Ya. That's business. Iya. Dan saya mau bisa disebutin nama media, mau beli itu 30 miliar. Oh iya. Terus saya bilang, loh, ini rakyat bayar plus bla 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 bla-nya itu semuanya habisnya 427 miliar semuanya. Ya kan? Kalau Anda habis 7,2 triliun gitu, itu waktu itu jumlah daftar pemilih tetapnya berapa? Kita semua 230-an juta ya penduduknya, pemilihnya sekitar 100. Jadi per suara itu berapa keluar biaya hakikatnya kalau 7,2 triliun dibagi 230 juta? Pokoknya murah sekali. Waktu itu saya sempat sebetulnya di dalam laporan KPU yang saya bikin tanggal 9 Mei 2015
5 itu sebetulnya ada semua. Kita berapa, pokoknya paling murah di seluruh dunia. Jadi dolarnya itu menjadi kecil sekali. Kecil sekali ya. Jadi Kalau 230 juta kenanya enggak, bukan 230 juta, 160 sekian lah, 100 juta, ya 7,2 triliun 3 kali tapi pemilunya. 3 kali. Oh, 7,2 triliun 3 kali. 3 kali pemilu. Oke. Terus di 2009 21 Berarti triliun. 160 sekian itu kali 3 dong. Hmm. Berarti kan 480. Ya. 480 juta. Jadi berapa kira-kira kalau Ya, dihitung? kalau 7,2 pergi per 40 kan cuma 150-an, 1.500-an sekian posisinya. Iya. Cuma berapa dolar? Berapa dolar? 10 dolar nggak sampai kita dulu. Dan saya sebetulnya dulu ada itu di laporan, cuma saya lupa nggak bawa laporan itu. Di 2009 21 triliun, hanya 2 kali pemilu. Di 2014 21-an triliun juga. Masih 2 kali pemilu ya waktu itu. Itu mungkin ada harga kenaikan harga masih. Ya tapi kan dari 7,2 triliun, dari 21 triliun itu berapa? 3 kali. Kira-kira inflasi berapa? Ya hitung aja kalau inflasinya cuma rata-rata 4% kali 3 gitu. 2019 hanya sekali pemilu 25 triliun. Wih, dahsyat ya. Apakah kemudian hasil pemilunya lebih baik dibandingkan kita di 2020? Pertanyaannya lebih baik atau tidak baik, apakah kemudian tingkat kepercayaan masyarakatnya makin solid, makin utuh, atau mungkin tingkat kepercayaan masyarakatnya makin merebak habis gitu. Tapi karena kita waktu itu kan seperti 9 orang yang inilah ya, bintang lah. Bagaimana caranya quick apa? Kalau yang jadi pemerintah kayak gitu ya. Kan ada kan apa ini yang harus siapa ini yang harus dikoruptorkan kayak gitu kan. Maka KPU. Ya tentu saja lah kalau di dalam pemilu kasusnya ketua KPU, saya jelaskan ini. Lucu ketua KPU ini, dia hanya menandatangani MOU dengan Bumida untuk asuransi. Bumida. Asuransi bumi Bunda itu ya. Ya. Nah, Bumida Bumi Putra Muda. Putra Muda. Bumida itu salah satu dari, kan kita itu punya di KPU sendiri sudah ada lah yang listnya. Ikut daftar ikut dokumen tender sebelumnya dan sebagainya, akhirnya Bumida MOU. Kenapa? Karena Menteri Keuangan Budiono waktu itu baru menyetujui itu tanggal 26 ya. 26 Juni untuk pemilu 5 Juli. Hanya ada 9 hari waktu itu. Sementara kalau kita tender itu butuh 46 hari. Jadi kan nggak mungkin kita tender. Dan banyak, ternyata KPK juga nggak tender kok, itu pengadaan ininya. Yusril juga nggak tender, itu ada pengadaan yang jauh lebih banyak nilainya dibandingkan asuransi. Kalau nggak salah dulu 11 miliar atau apa. Jadi ketua KPU itu cuma tanda tangan. Bukan ketua panitia tender, bukan nggak tahu ketua panitia ini, enggak. Selembar 1 tanda tangan. Tapi kemudian dia ditangkap, dikatakan memperkaya Bumida. Kenapa memperkaya? Karena pemilunya sukses, klaimnya cuma 1 miliar, sisanya dianggap korupsi. Nah ini gimana? Itu satu ya kasusnya Pak Nazar. Nah kemudian kotak suara, masih ingat betul itu. Korupsinya bagaimana menghitung, BPK menghitung. Tipisnya aluminium. BPK menemukan 0,76 mili. 0,76, tidak sampai 1 mili. Nah, kita dokumen tender kita memang 0,8. Tapi presisi untuk mendapatkan 0,8 itu bisa 0,5 plus minus atau 0,75 atau 0,85. Nah, ini Mas Mul ini dulu dipikirnya itu ketua panitia tender kota itu saya. Sehingga saya kan dihina-hina habis lah yang kayak gitu-gitu kan, saya cuma senyum-senyum. Mereka baru tahu setelah Mas Mul almarhum ditangkap. Oleh aku semua. Nah lucunya saya tahu itu di pengadilan BPK itu ditanya berapa kotak suara yang dites. Dari 2.491.453 kotak suara. Kira-kira yang dites berapa? Berapa? 1. Kok bisa mewakili? Sukovindo yang tes. Saya sebut semuanya sekarang siapa. Ini soalnya sudah 15 tahun yang lalu. Iya.
Cuma satu yang dites. Itu pun ditemukan 0,76, masih di dalam kerangka Rentang yang cukup. saya punya yang namanya sertifikat pabrik AA itu untuk mendapatkan 0,8 itu bisa 0,75 bisa 0,85. Kebetulan rektor UI Pak Anis ya, Profesor Anis itu ahli metalurgi. Satu hari saya tanya, Pak, gimana caranya mendapatkan presisi yang kayak gitu? Oh bisa Bu Husnul. Gimana caranya? Karena kalau ada satu pasir kecil aja kayak gini, itu sudah membuat perbedaan tipisnya. Ketebalan. Kemudian listriknya agak tidak stabil, itu bisa ketebalan. Tapi bisa Pak, 0,8 semua bisa. Jadi gimana? Saya dicek Bu Husnul, bisa nggak itu 0,76 buang, diganti lagi. Oh begitu? Ya iya, namanya juga metal, dia bilang kayak gitu. Jadi gitu, dan itu nggak mungkin. Kita masih berada di range. Rentangnya, masih dalam rentang. Tapi cara menghitung korupsinya adalah 0,8 dikurangi 0,76, ini kita ngomongnya mili ya. Yeah. Kali 2.499.453. Padahal presentasinya cuma satu kotak. Ya. Padahal kotaknya itu jumlahnya ratusan ribu, 495.000 sekian. 2 juta posisi. 491.453. Saya tuh sampai angka itu hafal gara-gara setiap kali saya harus menjelaskan kepada KPK dan sebagainya. Nah di sini letaknya, makanya saya menemukan oh berarti ada korupsi yang kemudian ya ini kan sebetulnya untuk menghancurkan. Tapi karena undang-undang berikutnya, undang-undang pilkada diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi lucu sekali di 2007 itu KPU masih ada, KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu langsung diambil oleh Kemendagri. Ya, Kemendagri dulu masih DDN, Departemen Dalam Negeri, untuk menyelenggarakan pilkada pertama. Bayangkan itu adalah lembaganya KPU yang independen, yang itu sesuai dengan konstitusi, kemudian diambil begitu saja. Nah, beberapa isu yang waktu itu saya tanya kenapa dan sebagainya, persoalannya kita waktu itu mungkin tidak bisa membagi proyek 5 tahunan kepada banyak pihak, termasuk kepada partai. Oh, Anda tidak bisa membagi kue maksudnya. Jadi tidak bisa melayani para pihak yang berperilaku rent seeking gitu. Rent seekers. Padahal saya bisa membuka itu yang namanya partai, nelpon. Jawaban saya selalu ikuti semua proses. Insya Allah kalau itu rezekinya tidak akan yang namanya ketukar. Itu bahasa saya setiap kali saya dikejar-kejar. Bahkan itu di dalam bukunya Pak Nazar yang bukan sebuah tanda jasa itu saya dituliskan juga. Saya dikejar, emang saya dikejar-kejar. Saya sampai lari kayak gitu ya. Digebrak meja, dikejar itu biasa saja. Orang dari partai atau dari departemen yang lain. Dan sebagainya seperti itu. Bahkan NGO sendiri yang melaporkan saya. Teman-teman LSM saya melaporkan ke BPK, melaporkan ke KPK. Itu ya teman-teman saya juga. Tapi tidak pernah membaca apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, mustinya waktu itu, kenapa kita tidak dipanggil kemudian kita menjelaskan. Nah, sayangnya yang tadi dikatakan kalau Anda diinterogasi. Kan ini kan dosen nih, kan inginnya mencerdaskan dong yang interogasi kita. Polisi kan interogasi gitu. Maksudnya kita mencerdaskan, menceritakan dan sebagainya. Ternyata nggak boleh itu kalau mau lepas dari jeratan. Karena kita menjelaskan secara lengkap itu artinya dia sebetulnya nggak punya bukti, nggak punya ini, tapi dia bisa membaca di mana ini nanti celahnya untuk itu. Jadi itu yang luar biasa. Tapi alhamdulillah saya 2 kali sih diinterogasi oleh KPK dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Tapi dari 9 pagi 11 malam. Terornya luar biasa. Cuma kebetulan itu hari Senin biasanya waktu saya puasa dan saya memang kalau masuk ke ruangan kayak gitu langsung saya lihat kamera mana ya, walaupun yang menginterogasi di situ saya ke kamera. Hati-hati Bung ya. Saya pasti masih ya. Anda juga pasti mati. Karena dia menceritakan bagaimana menangkap Imam Samudra, bagaimana menangkap Amrozi. Loh, emangnya saya ini teroris. Keringat belum kering, Bung. Ya. Kalau Anda ngawur-ngawur di sini, saya kejar Anda sampai di akhirat. Saya orang Lamongan. Tetangganya Amrozi, apa ada hubungannya atau tidak. Tapi setiap kali saya menjawabnya harus precise, kalimat direct. Karena waktu itu saya pernah
di kasus yang lain gitu ya, dipanggil ke kepolisian, saya memberikan yang itu tadi, mencerdaskan, ternyata nggak bagus. Jadi kalau itu ya jawab pendek-pendek aja, kalimatnya jelas, pendek dan sebagainya. Jadi bukan bohong, tapi saya menjelaskan sesuai dengan ini. Wah, Anda sedang ngajarin para pemirsa IC show, kalau masuk dalam penyidikan, kalau ditanya panjang-panjang, jawabnya pendek-pendek aja gitu. Emang? Mestinya nggak boleh ya? Enggak, kalau Anda tidak korupsi, Anda bisa melakukan itu. Anda tidak korupsi, Anda bisa melawan yang namanya KPK. Iya. Bahkan waktu itu, oh Ibu Kusnul tenang aja, nanti kita antar. Maksudnya? Bahkan teror-teror itu ya, misalnya malam-malam saya ditelepon, berikanlah Bu Kusnul ini, tapi kepala biro atau kayak gitu ya, yang sudah ini masuk. Berikan ini. Besoknya saya bilang, Bung, Pak, emang sudah pernah ngasih saya uang dolar berapa? Jadi kayak gitu caranya, menjebak dan sebagainya itu seperti itu. Jadi menurut saya makanya kenapa kita dijadikan target, padahal biayanya menjadi lebih mahal. Ya kan? Menghancurkan KPU tidak akan membangun namanya lembaga ini menjadi lebih Berarti baik. Modus operandi begitu sesungguhnya itu kan artinya Anda sedang peristiwa KPU 2004 itu gitu ya. Itu kan sebenarnya bercerita tentang menyebarluaskan kultur korupsi ya berarti ya. Dari peristiwa itu karena Anda kemudian menghambat habis gerakan rent seeking gitu ya. Rent seeking movement itu Anda pangkas habis-habisan. Pangkas semuanya. Potongin gitu ya. Dan ternyata malah dikriminalkan. Maka sesungguhnya gerakan kriminal itu bisa dilihat sebagai upaya penyebarluasan korupsi nggak tuh? Ya apalagi kalau bukan kayak gitu. Karena berikutnya lagi 21 triliun hanya 2 kali pemilu, 21 triliun 2 kali pemilu, kotak suara bilik suara masih pakai 2004 kayak gitu ya, sampai 13 kali pemilu dan pilkada itu menggunakan itu ya. Tapi teman kita masuk penjara. Ya. Pak Nazar yang hanya tanda tangan, kenapa asuransi itu penting? Karena waktu itu ada gerakan di bawah tidak mau pilpres. Karena sudah capek dengan legislatif yang luar biasa. Akhirnya kita asuransikan. Dan pada saat itu hanya satu loh yang mati. Bukan 740 yang meninggal yang pekerja pemilu di 2019. Dan nggak ada ini. Nah, terus saya tuh sampai menjelaskan asuransi. Kalau kita naik pesawat bayar 50.000 asuransi. Kita selamat di tujuan, apakah yang 50.000 itu bisa diambil? Enggak. Dan itu logika itulah di pengadilan yang mengatakan bahwa Pak Nazar telah memperkaya, bukan merugikan, memperkaya orang lain. Iya. Memperkaya bumi dah dalam hal itu. Nah, untuk apa Pak Nazar korupsi misalnya 11 miliar untuk biaya asuransi, kalau Pak Nazar tanda tangan 7,2 triliun? Kenapa enggak ini? Ya, jadi berbagai macam upaya untuk mengkriminalkan kita. Mestinya waktu itu adalah panggilan saya pegang 960 miliar. Bagaimana caranya kok bisa seperti itu? Sehingga saya bisa menjelaskan model bagaimana. Bahkan dokumen tender. Contoh ya, antara yang bikin surat suara dengan yang transportasi. Kalau rapat sendiri-sendiri, itu transportasi mengatakan yang salah yang bikin surat suara, pabrik surat percetakan. Percetakan mengatakan, truknya belum siap atau transportasinya belum siap. Langsung saya, nggak bisa kayak gini. Saya bilang, saya lebih percaya. Ayo Pak, transportasi Bu, gini. Iya, itu benar. Iya Bu. Nah, saya lebih percaya kepada transportasi. Kenapa? Karena kalau dia naruh truk di situ sehari aja tidak bekerja untuk ngirim, maka dia rugi. Akhirnya. Tapi itu pun saya sudah mau dilaporkan ke polisi. Jadi kita itu bikin yang namanya modal. Sampai yang luar biasa IT. Ternyata dokumen tender itu juga oleh birokrat itu dijual. Oh iya? Dijual. Jadi gimana caranya? Itu berarti gambaran bahwa memang korupsi itu sudah masuk dalam kultur ya. Kultur birokrasi. Makanya red tape itu kan sebetulnya gimana memotong
di lingkaran birokrasinya. Makanya kenapa anggota KPU dimasukkan oleh Pak Nazar itu supaya kita bisa mengawasi. Tapi nanti saya kasih tahu kenapa sebetulnya ya sedih juga sih melihatnya. Jadi gini, jadi bagaimana itu masuk ke situ? Apa yang saya lakukan waktu itu dengan tim IT dari ITB, ya, dan satu lagi dari BPPT. Ini anak yang baru pulang dari Australia, dari yang kayak gitu-gitu, anak muda yang masih idealis. Terus gini, kita bikin. Jadi kita ada dokumen tender yang rapat dengan semuanya kayak gitu ya, yang mereka tahu. Tapi kita sudah kong kali kong bahwa maksudnya kita itu sudah antara tim ahli kita yang dari kampus-kampus itu dengan saya. Tenang aja Bu, nanti kita yang ini itu bukan yang itu. Jadi kita perbaiki ini. Gitu. Kita fotokopi, Anda bayangkan sebagai ketua panitia tender pengadaan IT 154 miliar, ketua panitianya saya dibayarnya 1 juta. Jadi kita dapat uang 1 juta untuk jadi panitia tender seharga 154 miliar. Kepala biro itu jadi sekretaris itu panitia. 1/154 juta samanya. Kalau orang-orang di sini, Bu Kusnul nggak doyan sih uang. Pak, saya masih makan nasi, kayak gitu kan. Kemudian kalau saya harus, kan di dokumen tender itu unbasing dan sebagainya kan kita mesti tawar-menawar, nego kan ya kayak gitu. Kalau saya nego misalnya, ini harga pengiriman kan lebih murah misalnya. Ini kok 9, sekian Pak gitu, 9, sekian miliar misalnya. Hitungan saya 3,1 miliar Pak. Silakan dibaca semua, silakan. Nah terus mereka bilang, Ibu ini kok nawarnya kayak di pasar Senen. Jadi sampai segitunya kita tuh memotong yang namanya anggaran itu. Pak Nazar juga kayak gitu, pencetakan. Sudah ini buku KPU-nya, sosialisasi itu sudah sampai ke tingkat TPS. Harganya 36 miliar. Pak Nazar ngitung, nggak sampai, hitungan saya cuma 20, pokoknya beda 12 miliar. 37 kurangi 12 miliar berapa itu? 26 ya. Yang kayak gitulah. Tapi nggak dibayar-bayar. Tapi saya bilang, Anda mau dibayar dengan renegosiasi atau Anda sama sekali nggak dibayar oleh KPU? Ya renegosiasi. Rapat dengan saya bilang Pak Nazar, Pak ini kan sudah jadi. Apapun ini menjadi hutang, nanti kita yang akan dihisap di akhirat. Kayak gitu. Kita Pak yang akan ditanya di akhirat, gimana kita jawabnya? Toh ini juga uang ini. Renegosiasi. Potongnya 12 miliar. Jadi saya dan Pak Nazar itu terkenal dulu itu seperti Yahudi yang suka memotong-motong anggaran. Tapi kita tidak bisa membagi kepada yang biasanya. Para pemburu rente. Pemburu rente mendapatkan proyek 5 tahunan. Makanya sesudah itu diambil alih kembali. Jadi ini contoh. Ya, contoh bagaimana peliknya mimpi memberantas korupsi. Tapi pada akhirnya kita lah yang dikriminalkan. Jadi orang baik memang susah. Padahal itu tidak bicara dalam perspektif peranan partai politik yang demikian dahsyat dalam kerangka itu. Itu kan lebih dalam kerangka birokratik. Birokratik ini ya. Lebih dalam kerangka Tapi birokratik. gini sebetulnya rent-seekersnya kan ada yang dari partai, Iya, ada yang dari ini. Kita nggak bisa membagi juga ke mereka. Iya. Ya kita ketua partai nelpon Pak Nazar atau datang ke ruangan saya karena tahu saya ketua divisi logistik yang kayak gitu ya banyak. Cuma kita selalu mengatakan silahkan ikuti semua proses. Kalau itu rezeki Anda tidak akan ketukar. Kalau sudah dicatat di atas sana pasti Anda akan. Tapi ikuti semuanya. Karena kita membutuhkan banyak. Yang saya maksud adalah kerjaan KPI itu kan kerjaan subsistem. Iya. Dari sebuah sistem di mana partai sebagai pemegang saham atas pemerintahan. Dan saham itu dimunculkan lewat yang namanya pemilu. Dan ada subsistem dalam kerangka pemilu itu gitu. Padahal problem besarnya adalah problem di sistem. Problem di sistem itu adalah perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR menjadi kedaulatan berada di tangan partai-partai itu tapi dipegang oleh undang-undang. Gitu posisinya. Kemudian perubahan pasal 2 ayat 1 MPR yang asal muasalnya terdiri atas 3, DPR, DPD, utusan daerah, utusan golongan, ya. menjadi DPR dan DPD. Ya. Dari sini kan kemudian partai-partai menjadi pemegang saham atas sebuah sistem pemerintahan.
Di sini kan problem utamanya, dan itu semua dilakukan dengan pemilihan langsung, dengan metode pemilihan langsung. Ya mungkin 2004 dulu karena kita belum model yang rekrutmen KPU-nya tidak seperti setelah 2009 di mana mereka yang berada di eksekutif itu menentukan, kemudian yang berada di DPR juga menentukan, sehingga terjadi transaksi-transaksi, katanya ada apa namanya, ya partai politik mencoba untuk siapa yang ditaruh di KPU dan sebagainya kayak gitu. Tapi ini contoh kecil di dalam konteks bagaimana pemberantasan korupsi di satu lembaga kayak gitu ya. Ini belum kita bicara yang Jadi dalam bahasa lain sesungguhnya pemilu yang mahal itu yang seharusnya memberikan pembelajaran mahal gitu ya. Yang kemudian tadi saya coba menghitung berapa harga per satu suara gitu. Pada hakikatnya bukan sekedar dilihat pada kerangka sistem yang amburadul, tapi pada kerangka pembiayaan juga akhirnya ujungnya kalau dilihat sekarang menjadi sesuatu yang mubazir. memang. Kenapa? Karena ternyata pemilu ini tidak melahirkan konsolidasi sosial. Tidak. Bukan sekedar tidak melahirkan. Kalau orang bilang konsolidasi politik ya, konsolidasi demokrasi, konsolidasi demokrasi biasanya teori. disebutnya teori konsolidasi. Tapi kan pada akhirnya mestinya terjadi konsolidasi politik. Kalau di Amerika sendiri melahirkan apa yang disebut oleh misalnya katakan ketika Trump bicara tentang perilaku white national supremacy ditantang oleh Obama, Anda sudah melakukan pempecah belahan bangsa, dan kemarin Biden juga bicara tentang pemecah belahan bangsa gitu ya. Di Indonesia kan dalam praktek juga kelihatan bahwa situasinya pemilu tidak dalam rangka mengutuhkan dan menyatukan nasional. Semakin itu malahan keterbelahan yang saya bilang dalam buku saya itu. Keterbelahan bukunya Bang Nursi kan. Nah, pada saat yang sama sebetulnya dengan model yang kalau zaman saya dulu kan masih ada 5 pasang. Ya, 2 kali putaran kayak gitu kan. Sehingga mengurangi yang namanya langsung 2 pasang calon dan sebagainya seperti itu. Ini Anda baru bicara satu modus loh. Iya, maksudnya supaya modus penggelembungan, modus penyuapan kan yang Anda baru cerita itu adalah modus penggelembungan, modus penyuapan kan di situ kan modus pengadaan. Kan cuma baru di situ sepele. Dan baru anggaran yang cuma segitu. Ini kita belum bicara yang korupsi kondensat 35 triliun, korupsi nanti yang kemarin kita bicara dengan waktu itu dengan PLN yang ternyata dijual semua sehingga PLN-nya tinggal ngurusin tulang belulang dan itu ya. Terus kemudian kita bicara misalnya bagaimana sumber daya alam kita dikeruk habis, tapi bukan untuk rakyat, bukan untuk konstitusi kan kekayaan alam baik di bawah, di atas, di udara, yang ada adalah dari sini sesungguhnya bisa dilihat Husno. Saya maunya provinsi saja yang dipilih secara langsung. Jadi kekuatannya nanti ada di provinsi. Jadi saya teringat dulu ketika saya kuliah, saya belajar sistem politik dari bukunya Miriam Budiarjo. Ibu Miriam. Lalu saya baca klasik tuh ya. Mm-mm. Tapi saya belajar juga sistem politik Indonesia bukunya Arbi Sanit. Oh iya. Kan gitu kan? Ya betul. Ya kan? Tapi pada saat yang sama kita belajar juga tentang political order-nya Huntington. Saat yang sama kita baca buku tertib politik ya. Jadi kan political order itu kan political order itu kan tertib politik diterjemahkan. Tapi ada juga bukunya David A. After. Oh ya. After bercerita tentang perilaku politik kan. Ada 6 jenis perilaku politik, political behavior posisinya. Dan itu kan pendekatan behavior baru-baru tuh. Itu setelah Perang Dunia Kedua. Iya. Chicago School. Jadi behavior approach istilahnya. Behavioral approach. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara behavior approach, orang kan akhirnya bicara sesungguhnya value. Kan behavior tidak tampil begitu saja. Attitude and behavior not something is Tapi dalam metodologi justru behavioral itu disebut sebagai yang value free. Di dalam penelitian. Justru. Tapi muncul post behavioralism yang kemudian mengembalikan. Bukan mengoreksi, itu gitu posisinya. Nah, saya ingin mengatakan justru kalau dia ambil dalam kerangka post behaviorism yang kemudian mengoreksi
value free tadi posisinya, dia menggambarkan tadi tergerusnya nilai-nilai, jadi kerangka berpikirnya. Emang. Gitu loh. Iya. Jadi kerangkanya. Makanya Esther benar di situ bahwa banyak politisi yang perilakunya pragmatis, kan salah satu perilaku pragmatisme itu sesungguhnya yang politisi berbahaya, kemana angin bergeser, kesanalah dia pergi, kemana air mengalir, di sanalah dia larut posisinya. Itulah yang membuat akhirnya korupsi tetap menjadi bentuk kultur dan terstruktur jadinya. Karena mereka lah yang menguasai. Jadi mereka tidak punya. Jadi sebetulnya dulu despotisme monarki, kemudian diganti dengan respublika presidensial. Iya. Itu kan sebenarnya sama aja. Sama aja. Cuma namanya konstitusi tapi juga dilanggar. Nah, itu makanya tadi ketika presiden ini raja juga, ini Donald Trump atau Biden ini nanti yang makanya tadi di mimpi memberantas korupsi tahap pertama, tadi saya bilang soal powernya bukan soal absolut, relatif soal absolut. Soalnya adalah demokrasi yang any power you hold gitu ya. Itu poinnya. Gitu pendekatannya. Jadi kekuasaan ekonomi politiknya mampu menjelaskan dengan baik relasi antara harta dengan tahta, tahta dengan harta lewat sebuah kerangka sistem politik dan sistem Tapi Bang Nursi nggak berani nih bicara harta, tahta dan wanita karena nanti saya akan ngomel kalau walaupun realitasnya iya juga. Begitu juga ya. Tapi itu yang tadi yang nilainya tergerus. Tergerus ya. Jadi sebetulnya ini kita belum bicara yang besar-besar. Saya sudah siapkan sebenarnya, tapi mendengar modus Anda tadi bicara tentang maksudnya saya menceritakan detail supaya difahami oleh pemirsa bahwa ada sebetulnya yang disebut apa itu kalau di satu bahasa lainnya begini, modus kriminalisasi itu bukan hanya terjadi di era sekarang. Terjadi juga kemarin karena Anda pernah menyatakan jangan-jangan KPK menjadi alat untuk ya itu tadi menghancurkan lawan politik. Menghancurkan lawan politik posisinya. Nah, yang saya tidak tahu sesungguhnya Anda punya lawan siapa saat itu gitu. Di Indonesia ini ada teori senang melihat orang lain susah. Itu ujungnya begitu. Susah melihat orang lain senang. Itu bukan perilaku Melayu ya? Tak untung kalau begitu Melayunya. Jadi kalau mau main itu bukan yang untung kalau kita tak untung kayak gitu. Main apa ini namanya? Baik. Jadi sebetulnya di situ waktu itu. Tapi sebetulnya sih kompetisi antara New Independent Institution KPU yang langsung terjemahan dari konstitusi pasal 22E ayat 5 yang mengatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pertama kali. Versus proyek 5 tahunan dari Kementerian Dalam Negeri. Saya gini, Husnul. Salah satu perdebatan menarik dari kampanye Trump dan Biden adalah I will follow the science. I will make decision regarding the science, kata Biden. Kalau si Trump kan nggak mau gitu. Nggak mau. Ya anti intelektual. Apa artinya? Artinya begini, sesungguhnya yang sedang terjadi di Indonesia ketika berusaha mencari bentuk institusi yang independen, yang dengan basis akademik, gitu ya. Kita dulu 9 orang akademik semua. Dengan akademik. Itu kan sesungguhnya merefer pada sebuah pengambilan keputusan dengan pendekatan akademik. Bukan dengan pendekatan kepentingan pragmatis, gitu loh. Dan itu memang tidak disukai. Enggak benar. Jadi dalam pengalaman. That's the miss dari 15 tahun saya berpikir. Nggak usah heran karena saya nisnya. Iya. Masya Allah. Itulah poinnya. Ya. Itulah poinnya. Jadi anti intelektual itu tadi. Itu posisinya. Jadi dan itu sesungguhnya kultur pada orang-orang, maaf ya, pada orang-orang yang kebanyakan di bawah sadarnya dia punya mental terjajah. Seorang akademisi yang tampil ke muka sesungguhnya dia dengan kebebasan berpikir akademiknya orang bebas. Dia tidak punya simpanan bawah sadar terjajah. Tapi seorang birokrat yang bawah sadar yang terjajah, dia tidak akan mengambil keputusan berbasis pada kekuatan akademik. Dia akan punya putusan mengambil pada sikap penghambaan, despotisme jadinya. Despotisme itu.
Itu kerangkanya sesungguhnya. Itu makanya Jadi kemudian walaupun sistem monarki maupun sistem presidensial, demokrasi, yang namanya despotisme masih berjalan. Walaupun monarki sudah diganti dengan constitutional presidentialism, nggak peduli. Karena ini nilai, karena ini kultur, karena ini keinginan dari, yaitu tadi liberal, materialism, ideologi, hedonism dan sebagainya itu. Itulah kemudian dari tadi saya biarkan Anda bercerita detail. Iya, maaf ya kalau sudah bicara tentang 2004 itu saya ingin menjelaskan. Saya biarkan Anda bernostalgia untuk menyatakan bahwa kenapa saya cerita tentang buku Huntington gitu tadi. Kenapa saya bercerita tentang buku David A. Efter misalnya gitu ya posisinya. Itu karena saya tidak mengatakan bahwa ternyata bukan hanya dunia sosial, kehidupan sosial yang tidak terlampau menghargai pemikiran-pemikiran intelektual. Dunia politik real, dunia teknokrasi, dunia birokrasi pun ternyata tidak punya kekuatan untuk menghargai kekuatan intelektual dalam perspektif pengambil keputusan. Saya merujuk situasi Trump melawan Biden. Seperti juga yang terjadi di Indonesia ternyata. Jadi ada perilaku dalam tadi makanya behaviorism tadi, ada perilaku di mana orang-orang mengambil keputusan, kebijakan publiknya itu tidak dalam perspektif akademik. Itu makanya I will follow the science gitu. Perspektif kepentingan publik atau kepentingan publik ujungnya. Ya kalau dalam kerangka kepentingan besar kepentingan publik, tapi lawannya memang kepentingan kelompok jadi jatuhnya. Nah itu yang saya katakan begini, ujungnya. Kalau kita ambil dalam yang disebut dengan good public policy, satu kebijakan publik yang baik, dia bukan cuma sekedar terpenuhinya akuntabilitas publik, dia bukan cuma sekedar transparan, dia bukan cuma sekedar fair, dia bukan cuma sekedar responsibility, tetapi di balik yang namanya fair, responsibility, gitu, ada accountability, ada transparansi posisinya, dia juga menunjukkan satu keberpihakan pada lahirnya rasa keadilan, pada lahirnya rasa kebenaran, pada hasilnya rasa keberpihakan. Itu yang sesungguhnya harus terjadi. Pada rakyat. Disitulah kemudian terjadi meminimalkan korupsi. Itu poinnya Husnul. Kalau berpikir kepentingan rakyat, pasti mau minimalkan korupsi. Tapi kalau Anda berpikir tentang sebuah orientasi yang tidak jelas, contoh sederhana begini. Kenapa KPK menyatakan tidak jelasnya kriteria mana proyek-proyek yang berstatus proyek strategis nasional dimasukkan itu? Itu kan menggambarkan keputusan subjektif. Bagaimana KPK bisa menyatakan dari 223 proyek strategis nasional ada 64 yang tidak jelas masuk dalam kerangka strategis nasional? Ini kemauan subjektif. Di situ kemudian saya menangkap, behavior birokratiknya, perilaku birokratiknya gitu ya. Itu sesungguhnya masih menunjukkan sebelum kerangka intelektual. Tuh. Anda kebayang nggak kalau sebuah perencanaan tidak memenuhi prinsip akuntabilitas, pelaksanaan juga akan sama. It's Indonesia. Tadi yang saya bilang sama Anda. Mempersulit pemberantasan korupsi sehingga kita kasih judul Mimpi Memberantas Korupsi. Saya pikir kita putuskan selesaikan di sini dulu. Tapi insya Allah isu korupsi sepertinya masih ini karena Bang Nursi belum menjelaskan bagaimana dulu detailnya. Apalagi kalau kita mau bicara tentang yaitu tadi ya. Saya juga masih ingin juga bicara tentang DPRD dan bagaimana yang seperti itu juga penting untuk masyarakat tahu berapa harga sebetulnya pemberantasan korupsi dengan kesalahan TO, korupsi aja pakai TO, target operasi. Nah, jadi di situ pemirsa shooting range. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bagian dari pembelajaran anak-anak bangsa kita. Amin. Dan apa yang kita sampaikan ini kalau kita salah kita mohon maaf. Sampai di sini mudah-mudahan ada gunanya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.